Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Saya kemudian ke Pak Edi Kusuma ya. Ini karena ini tentunya butuh perhatian ya Pak ya dari Dewan begitu ya. Karena nasib orang banyak, ribuan ini yang terkena. Ya tadi sudah kita bahas kalau misalnya korupsi, biasanya kan KPK menyita dan kemudian mengembalikan uangnya kepada negara. Nah ini kalau kasus penipuan seperti ini, jarang ya Pak yang bisa dikembalikan kepada korban penipuan itu. Ya, jadi kasus seperti ini sebetulnya berulang sih ya. Modus-modusnya itu hampir sama seperti ini. Dan korbannya sering sekali banyak. Dan jumlah uangnya juga besar. Nah, di dalam kaitan seperti ini, sebetulnya kita tuh harus waspada dari awal. Karena kita sebetulnya apa? Perangkat-perangkat negara kita sudah ada. Sekarang ada OJK. Kemudian perizinan-perizinan berkaitan dengan apa? Dengan umroh ini kan, naik haji ini, plus travel ini kan, itu kan izinnya dari Kementerian Agama. Kemudian, dan dia berizin lagi ya, ada berizin lagi. Kemudian juga ada Polri. Makanya Polri, OJK, Kementerian Agama dalam hal-hal seperti ini sebetulnya harus sudah mewaspadai kegiatan seperti ini dari awal. Karena ini yang berkaitan dengan uang rakyat. Tapi ini kan sudah terlanjur, sudah kadung ini Pak ya. Meskipun banyak yang mengatakan ini seharusnya ada tanggung jawab pemerintah juga karena harusnya ada pengawasan atau monitor dari pemerintah. Tetapi orang mengharapkan ini tadi Pak, seperti ada disebut Cipaganti ada kasus serupa ya Pak ya, Pandawa seperti itu. Itu bahkan angkanya juga triliunan juga begitu. Dan ini tidak ada yang kembali. Mengapa ya Pak ya? Ya karena kelihatannya modus yang dilakukan oleh pelaku ini ada suatu kesengajaan sih, sehingga uang itu sudah diamankan. Mungkin juga ada uang-uang, aliran-aliran uang yang tidak termonitor baik oleh PPATK atau oleh dalam kasus-kasus sebelumnya korban tidak pernah ada yang dikembalikan ya Pak ya? Ya gimana ya, korban itu ribuan ya, banyak. Kemudian uangnya udah kesana kemari, dikumpulkan misalnya rumah, dia beli rumah, kalau dia dijual kan tidak seperti harga waktu dia beli, harga lebih murah. Nah, kemudian uang ini mau dikembalikan kepada siapa dan bagaimana cara membaginya uang itu. Nah, ini yang kadang-kadang. Ya, tapi kalau misalnya dalam kasus Anissa Hasibuan atau First Travel ini kan banyak aset yang berhasil diamankan. Tapi kalau dihitung uangnya itu kelihatan tidak seberapa, itu rumah, tanah, gedung, mobil ya. Itu tidak seberapa dengan jumlah uang yang dilakukan. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan sehingga bisa terlacak begitu uang-uang ini? Karena kita kan tadi sudah ada PPATK, sebenarnya kita punya atau mampu melakukan seperti itu. Nah ini pelaku-pelaku penipuan seperti ini, mereka juga udah pintar. Dia tahu ya kalau misalnya uang itu melewati jalur-jalur, misalnya bank dan lain-lain, mesti termonitor sama PPATK. Mungkin ada jalur-jalur lain yang bawa bantal gitu. Ya mungkin dia bawa bantal atau dibelikan yang lain. Nanti kalau ketangkap, sebagian tertangkap, sebagian tersimpan. Contoh tadi kita buka sedikit dengan contoh kasus Cipaganti. Memang orangnya dihukum sih 18 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Tapi uangnya sampai sekarang susah nyarinya. Tapi disita hartanya begitu Pak? Disita tuh tidak seberapa. Disita itu dicari oleh polisi, dicari melalui jalur-jalur polisi, PPATK, termasuk PPATK, tapi dia ditemukan semua uang sebanyak itu setelah dijumlah dari uang yang disetorkan oleh para. Nah ini Pak Pujo, apakah kasus First Travel ini akan bernasib sama seperti kasus-kasus sebelumnya? Hanya orangnya saja dihukum, tetapi tabungan orangnya itu sebenarnya masih ada tapi tidak terlacak begitu? Amanah undang-undangnya, amanah undang-undang TPPU, pidana pencucian uang itu adalah agar terjadinya makin maksimal aset recovery. Begitu, baik uang, harta berwujud maupun tidak berwujud, begitu. Kemudian tentu saja polisi dalam proses ini kita akan menyajikan perkara kepada jaksa hakim, kemudian akan diputus. Kemudian dalam amar putusan itu memang seharusnya itu dieksekusi. Kemana nih harta ini? Kalau harta masyarakat ya kembali ke masyarakat. Contohnya umpamanya saya ditipu orang, mobil saya ditipu, begitu selesai, ini kan mobil saya, BPKB atas nama saya, kan begitu kan tidak bisa mungkin diambil negara, begitu, ya kembali ke saya harusnya proses. Kalau harusnya, bisa, Pak, tapi kejadiannya harusnya itu ya, Pak, ya? amanah undang-undang seperti itu, karena ini dalam kalau dalam filsafat hukum itu kepemilikan itu berlaku mutlak, begitu. Pilihan negara tidak bisa beralih menjadi pilihan publik tidak bisa. Demikian juga rasa keadilan juga ya Pak ya. Begitu. Nah. Begitu. Jadi itu nanti amar keputusan daripada hakim itu
memutuskan bagaimana prosesnya. Proses ini yang harus betul-betul dicermati oleh para Tapi amar keputusan hakim itu tergantung terlacak tidak begitu uangnya kan, kalau hanya sebagian kecil saja dibagi puluhan ribu jamaah kan. Ya itu bisa macam-macam, nanti apa 500 atau juta, 2 juta kita nggak tahu ya. Tapi ada dikenakan TPPU tidak ini Pak? Sudah ya TPPU, makanya pasalnya apa ini yang untuk first travel ini? Kalau tidak salah ya, pasalnya ini tadi kita ini, karena kan kalau hukumannya kalau penipuan dan penggelapan saja kan cuma ringan ya Pak ya? 4 tahun. Ringan. 4 tahun. Kalau kita pasalnya TTPU pasal 3 dan pasal 5 ya. Itu hukumannya itu kalau tidak salah 20 tahun ya, 20 tahun, ancaman hukuman 20 tahun. Jadi itu sangat maksimal, berat sekali. Samping penyitaan daripada aset itu kembali. Begitu. Kalau memang aset negara kembali ke negara, seperti itu. Itu yang menjadi ujung daripada mengapa dikenakan TPPU itu. Kalau TPPU itu kan ya aset, meskipun mungkin ke Pak Salman ya, di PPATK ini juga bisa melacak misalnya, karena kita tahu di first travel ini bosnya kan sering jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Ada kemungkinan uangnya juga disimpan di luar negeri, begitu kan ya Pak ya? Ini bisa melacak rekening yang di luar negeri juga tidak Pak? Ya, secara aturan kita bisa ya, karena data informasi kita bukan hanya dari, yang terutama memang dari PJK ya, Perbankan Indonesia ya, tapi kita mempunyai sistem juga untuk mendapatkan data informasi dari luar negeri, karena kita mempunyai kerjasama dengan FIU, Financial Intelligence Unit, dari negara lain. Semua negara itu Pak? Sebagian, hampir semua negara kita sebagian besar ya? Jadi sebenarnya mengapa dalam kasus-kasus sebelumnya ya, kasus Cipaganti dan lain-lainnya, Pandawa juga mungkin ya, itu seringkali tidak terlacak. Masalahnya di mana Pak? Ya, pertama mungkin begini ya, kecepatan. Misalnya contohnya first travel ini tahun 2011, baru 2017 ini naik ya, terungkap. Jadi ini juga kenapa nggak dari awal ya, misalnya dari, kalau pengawasannya bagus mungkin dari awal sudah terlacak. Jadi kecepatan ya, seperti saat ini ya, pihak Polri, penyidik sudah menggunakan pasal TPPU itu sangat baik menurut kami, karena mungkin ada juga kasus-kasus tindak pidana yang TPPU-nya baru belakangan, dia menunggu putusan tindak pidana asalnya inkrah atau putus ini, tapi baru. Nah itu akan berpotensi harta kekayaan yang disalahgunakan, harta hasil kejahatan udah lari semakin jauh dan semakin sulit untuk didapatkan. Kalau ini sudah dari awal ya Pak? Dari awal ya, kita langsung kenakan. Dikenakan TPPU. Ini kalau dalam kasus-kasus sebelumnya, karena penipuan model seperti ini memang kerap terjadi, begitu ya Pak, kita sering dengar, tapi baru kali ini yang berkedok umroh. Nah ini apakah jamaah masih bisa berharap ini Pak, uangnya akan kembali? Ini mungkin ke Pak Pujo. Ini kalau ini kan semua masyarakat melihat, yang pertama kita dari narasumber bicara sini, Mbak Rahma, semua melihat masalah konsistensi dan persistensi negara, bagaimana menerapkan asas keadilan masyarakat, kan begitu. Kemudian ini menjadi pembelajaran kepada publik, kepada masyarakat, agar tidak main-main dengan sistem yang ada, kan begitu. Oleh karena itu tentu saja kita sangat berharap makin maksimal ya dari PPATK membantu polisi, pengawasan hulu hilir kita mainkan semua, agar jangan sampai ini terulang, karena ini kan pada hilir nih, hulunya ini kan di Kementerian Agama, begitu ya, di mana sana yang mengeluarkan izin diperpanjang kalau nggak salah 2 kali, kemudian bagaimana sistem pengawasan, kok bisa orang istilahnya menjual 14.300.000 padahal normalnya 22.600.000, bagaimana ini kalau bisa ini, kan gitu, kok tidak ada peringatan dan lain, dan itu ya, berbagai dinamika yang ada ini yang tentu saja harus diselesaikan secara bijaksana. Tidak hanya kasus hukumnya saja, nih kasus hukum ini perkara berbeda, tapi nanti bagaimana pembenahan agar tidak pulang, itu yang penting sekali. Ya, ini kalau Pak Edi melihat penyelesaian kasus ini seperti apa ini Pak menurut Anda? Ya memang sih, menurut saya sih kalau penyelesaian secara hukum tidak begitu sulit. Karena pelakunya sudah ditangkap, saksi sudah ada, barang bukti sudah ada. Cuma yang menjadi persoalan tadi, memang perbuatan pelaku ini kelihatannya sudah ada suatu unsur kesengajaan. Karena apa? Antara lain, dia memainkan harga ongkos naik haji ini kan
sudah istilahnya mempunyai konsep jual rugi. Aturannya secara umum ongkos naik haji itu minim 22 juta misalnya, tapi dia menjual sekitar 14 juta lebih. 300. Bagaimana dia menutup kekurangan-kekurangan itu? Memang cara pancingannya oleh pelaku ini untuk dulu yang periode pertama dengan biaya 14 juta ini banyak yang diberangkatkan. Semua teman-teman mengatakan wah hebat benar first travel, murah. Jadi teman-teman saya beberapa grup sudah ada yang berangkat menikmati itu ya, bukan menikmati, memang aturan yang diberikan oleh first travel begitu, bayar 14 juta sekian, kemudian perlengkapan diberi, semua diberi seperti seakan-akan orang akan naik haji lengkap itu ya, profesional lah ya. Ya, tapi menurut hitung-hitungan kita ini adalah suatu modus untuk memancing supaya orang banyak lagi yang mendaftar ke first travel untuk mengikuti ini. Nah, nanti yang ujung-ujungnya itu bagaimana berangkatnya orang dunia kurang. Nah, gitu. Ini menjadi perhatian untuk masyarakat. Makanya meskipun katanya diinvestasikan juga di tempat lain begitu, tapi tampaknya ya itu masih hayal lah. Untung atau kapan itu kan. Tapi yang jelas dia sudah menjual konsep jual rugi. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi misalnya setelah pesan berikut ini, kami segera kembali.